selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kisah dramatis distribusi logistik pilkada di Kecamatan Pagai Utara, Mentawai. Aksi pencurian modul menara milik sebuah operator seluler terekam kamera pengintai. Warga binaan Lapas Pariaman produksi sepatu dan sandal ramai dapat pesanan. Pilkada serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, sudah rampung dilaksanakan tanggal 27 November lalu. Hasilnya pun telah diketahui melalui sistem hitung cepat. Namun tidak banyak yang tahu mengenai suka-duka pendistribusian logistik pilkada, khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sesungguhnya, distribusi logistik pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak berjalan baik-baik saja. Salah satunya yang dilakukan personil kepolisian yang mendistribusikan logistik pilkada hingga ke pelosok Kecamatan Pagai Utara dengan menggunakan sepeda motor. Prasarana jalannya sungguh memilukan. Jalannya berlumpur tebal, menyebabkan petugas beberapa kali berhenti karena sepeda motornya terbenam lumpur. Kondisi seperti ini ditempuh selama beberapa kilometer. Untuk sampai ke TPS, petugas yang berjumlah 10 orang harus berkendara selama berjam-jam. Masuk hutan, keluar hutan, lewati jalan rusak, lewati jalan berlumpur, hingga akhirnya sampai ke lokasi yang dituju. Selain membawa logistik pilkada, mereka juga membekali diri dengan makanan, minuman, dan bahan bakar minyak. Di Kecamatan Pagai Utara, terdapat 3 desa yang harus didistribusikan logistik pilkada, yakni Desa Situmonga dengan 6 TPS, Desa Silabu dengan 5 TPS, dan Desa Saumanganya dengan 15 TPS. Semua logistik pilkada yang didistribusikan tiba dengan selamat di semua desa yang dituju dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk memilih Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Kepulauan Mentawai untuk 5 tahun ke depan. Kebetulan saya ditempatkan sebagai Pamatwil di Kecamatan Pagai Utara, yang mana di Kecamatan Pagai Utara tersebut terbagi dari 3 desa. Kendala yang dihadapi oleh personil maupun petugas PPK dan petugas TPS adalah kondisi jalan yang cukup parah, infrastrukturnya, kemudian penerangan jalan pada saat kita pergeseran dari TPS menuju gudang PPK di kecamatan. Pilkada usai, namun tugas mereka baru tuntas setengahnya. Sisanya, mereka akan kembali berjuang, membawa hasil pilkada kembali ke kantor kecamatan, melewati jalan yang berlumpur. Alfi melaporkan dari Mentawai. Tidak mudah menjadi pegawai KPU maupun anggota Bawaslu di Mentawai. Betapa tidak, untuk mengantar logistik pilkada, prasarana jalannya sungguh memilukan. Petugas gabungan dari KPPS, Bawaslu, dan Kepolisian harus menempuh jalan kaki untuk melakukan pendistribusian logistik pilkada di Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Mentawai. Petugas menempuh waktu hingga 3,5 jam dengan berjalan kaki mendistribusikan logistik ke sejumlah TPS di Desa Silabu dan Tumalai. Petugas harus menyusuri kawasan hutan dengan kondisi jalan seadanya.
Awalnya, logistik ini diantarkan dengan kapal, dan petugas hanya berjalan kaki sekitar 3 km menuju TPS. Namun di perjalanan, badai dan ombak besar mengadang perahu yang mereka tumpangi. Untuk menghindari peristiwa yang tidak diharapkan, diputuskan perahu untuk berlabuh dan perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Perkiraan kilonya ya lebih kurang 15 kilo. Meski demikian, seluruh logistik pilkada yang dibawa untuk 2 desa berjalan lancar sampai ke semua TPS untuk digunakan masyarakat, memilih gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati Mentawai. Alfi melaporkan dari Mentawai. Badai. Antusias masyarakat Pariaman untuk mencoblos pada pilkada tahun ini cukup tinggi. Hal itu berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Bawaslu Pariaman pada 10 tempat pemungutan suara yang ada di kota Pariaman. Tingginya partisipasi masyarakat ini sejalan dengan kemeriahan pada masa kampanye lalu. Warga berbondong-bondong menghadiri tempat-tempat kampanye yang dilakukan 3 pasang calon wali kota dan wakil wali kota Pariaman. Ketika pencoblosan dimulai, sempat ada kekhawatiran bahwa tidak banyak warga yang akan menggunakan hak pilihnya. Seperti yang terlihat di TPS 01 Desa Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah, yang berada di sebuah sekolah. Pagi hari, belum banyak pemilih yang datang. Namun makin siang, pemilih justru berdatangan. Dari 590 pemilih, ada sebanyak 391 pemilih yang memberikan hak suaranya. Namun pada pemantauan di TPS lain, jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya mencapai 70% hingga 80%. Jam 9 kita mulai, ada beberapa TPS belum begitu banyak pemilih yang datang, ya kan? Tadi ada sekitar 10 TPS yang kita kunjungi selama proses monitoring, dan dari hasil partisipasi masyarakat di 10 TPS tersebut berkisar di angka 70-80%. Masih tingginya animo warga yang mencoblos diduga karena keterikatan emosional antara calon wali kota dan wakil wali kota Pariaman dengan para pendukungnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima 62 laporan pengaduan pelanggaran pada proses pemilihan kepala daerah di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Menurut Kadafi, anggota Bawaslu Provinsi Sumbar, setelah dilakukan penanganan terhadap temuan dan laporan pelanggaran yang masuk, jumlah kasus yang dinyatakan sebagai pelanggaran pilkada berjumlah 17 kasus. Ke-17 pelanggaran pilkada itu terjadi di tingkat provinsi dan di 10 kabupaten dan kota. Di antaranya di Kabupaten Pasaman, Tanah Datar, Padang Pariaman, 50 kota, Solo, Solo Selatan, Darmas Raya, Pariaman, Bukit Tinggi, Kota Solo, dan Pesisir Selatan. Jenis-jenis pelanggaran yang terjadi berupa pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, kampanye yang tidak mengantongi surat tanda terima, tidak adanya pemberitahuan kampanye, perusakan alat peraga kampanye, dan dugaan bagi-bagi sembako. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat prinsipnya tidak ada satupun informasi, baik informasi yang datang dari masyarakat, apalagi dalam bentuk laporan, yang tidak kita tindak lanjuti. Kemudian laporan yang masuk itu tentu akan kita kaji dulu, formil, materialnya, dan seterusnya. Nah, jika memang memenuhi semua itu, maka kita akan tindak lanjuti ke langkah-langkah berikutnya. Nah, itu memang prosedur yang ada di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Sebagian besar laporan di kabupaten dan kota
telah diselesaikan oleh Bawaslu setempat. Robiham melaporkan dari Padang.